Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan santriwati kelas 12 IPS. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang perubahan sosial. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu perubahan sosial ya, dan pendapat beberapa ahli tentang perubahan sosial itu sendiri. Di minggu ini kita akan membahas tentang penyebab dari perubahan sosial itu apa saja. Ada beberapa ahli sosiologi yang mengemukakan pendapatnya tentang sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Di antaranya ada Raymond Ford yang mengatakan bahwa perubahan sosial itu disebabkan karena penggerak tertentu dalam masyarakat yang bisa datang dari luar atau dalam masyarakat. Yang datang dari dalam seperti tekanan jumlah penduduk atas mata pencaharian, sedangkan yang datang dari luar seperti lingkungan pergaulan itu sendiri. Kemudian ada Silo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi yang mengatakan bahwa penyebab terjadinya perubahan sosial itu dikarenakan adanya pengaruh dari dalam dan dari luar masyarakat. Sumber yang berasal dari dalam masyarakat adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, kemudian penemuan baru, pertentangan atau konflik antar golongan, dan pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Sumber dari luar masyarakat seperti melalui media massa. Apabila sebab perubahan itu berasal dari dalam masyarakat, maka biasanya perubahan itu terjadi karena kebudayaan dari masyarakat itu sendiri. Itu pendapat Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi tentang penyebab dari perubahan sosial. Kalau kita kaji secara menyeluruh ya dari pendapat ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa faktor penyebab dari dalam masyarakat ya, faktor penyebab perubahan sosial dari dalam masyarakat itu adalah yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Jadi pertambahan penduduk yang relatif sangat cepat itu dapat membawa dampak perubahan bagi masyarakatnya. Jadi baik perubahan dalam struktur masyarakatnya, terutama lembaga ke masyarakatnya. Sebaliknya ya, berkurangnya penduduk juga dapat menyebabkan perubahan sosial. Jadi berpindahnya penduduk, contohnya ya, berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari daerah lain ke daerah lain atau sering disebut dengan transmigrasi. Perpindahan penduduk yang masif ini ya berakibat pada kekosongan sehingga berpengaruh terhadap pembagian kerja atau stratifikasi sosial yang dapat mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. Sehingga hal itu dapat disimpulkan dapat mengakibatkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar ya, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sering disebut dengan inovasi atau innovation. Proses tersebut ya meliputi suatu penemuan baru. Jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke bagian lain masyarakat dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan sosial ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discovery dan invention. Apa itu discovery? Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat ataupun gagasan yang diciptakan seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. Sedangkan invention adalah ketika ya discovery tadi sudah diakui dan diterima oleh masyarakat dan menerapkan discovery tadi di dalam kehidupannya, maka discovery tadi kita sebut sebagai invention. Namun ya seringkali discovery sampai ke invention itu memerlukan suatu rangkaian penciptaan. Jadi karena memerlukan serangkaian penciptaan, invention ini dibedakan menjadi dua, basic invention dan improving invention.
Basic invention ini ialah peristiwa pemakaian prinsip baru. Jadi basic invention ini memberikan kemungkinan kemajuan dan menjadi dasar sebagai berbagai invention. Jika hasil basic invention ini diterima oleh masyarakat, maka timbullah improving invention. Apa itu improving invention ya? Itu untuk kegunaan praktis sehari-hari. Orang menggunakan improving invention, contohnya mobil gitu ya, atau handphone. Dalam setiap masyarakat tentu ada individu yang sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaannya. Nah, di antara orang-orang yang menerima kekurangan tersebut, ada yang menerimanya sebagai sesuatu yang diterima saja. Jadi dia tidak berusaha untuk mengubah kondisi itu. Jadi orang-orang yang tidak dapat menerima kekurangan yang ada di sekelilingnya inilah yang akan membentuk atau menciptakan discovery dan invention tadi ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah pertentangan atau konflik di dalam masyarakat. Pertentangan masyarakat mungkin pula menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan mungkin terjadi antara individu dengan kelompok atau perantara kelompok dengan kelompok. Pertentangan pasti akan mengakibatkan sesuatu perubahan, baik melalui kompromi maupun pemaksaan. Kemudian yang terakhir, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat karena adanya dorongan-dorongan dari situasi dan sistem yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor penggerak revolusi adalah keinginan masyarakat itu sendiri yang menghendaki tatanan baru karena menganggap sistem lama sudah tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi itu adalah 4 penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Saya ulangi, yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, kemudian yang kedua penemuan-penemuan baru, yang ketiga pertentangan atau konflik dalam masyarakat, dan keempat adanya terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kemudian faktor yang berasal dari luar masyarakat ya. Ada beberapa faktor. Dari dalam tadi ada 4, dari luar pun ada beberapa faktor. Jadi faktor-faktor penyebab dari luar masyarakat itu yang pertama, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, seperti terjadinya bencana alam, gempa, gunung meletus, banjir, topan, dan lain sebagainya. Jadi sumber ini biasanya ditimbulkan oleh tindakan masyarakat sendiri seperti penggunaan tanah yang sembarangan dan penebangan hutan secara liar. Kemudian yang kedua, peperangan dengan negara lain juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial karena biasanya negara yang menang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah ya. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Terkadang kebudayaan lain melancarkan pengaruhnya kepada kebudayaan masyarakat setempat. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain. Kemudian selain ketiga faktor penyebab yang terjadi, penyebab dari luar ya yang mendorong terjadinya perubahan sosial, terdapat faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial. Jadi kalau tadi kita membahas tentang faktor penyebab yang berasal dari luar masyarakat dan faktor-faktor penyebab yang berasal dari luar masyarakat. Jadi ada dari dalam masyarakat, ada juga dari luar masyarakat faktor penyebabnya. Namun ada juga yang menghambat terjadinya perubahan sosial itu. Jadi faktor apa saja yang menghambat perubahan sosial itu? Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang dimaksudkan dengan kurangnya hubungan dengan masyarakat lain ini adalah kehidupan yang terasing yang menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain yang mungkin akan dapat memperkaya bangsa lain. Gitu ya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, kemudian sikap masyarakat tradisional, adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat atau sering disebut dalam sosiologi sebagai vested interest, kemudian
rasa takut akan terjadi kegoyahan pada interaksi kebudayaan, mengakibatkan masyarakatnya enggan untuk mengubah tatanan atau tradisi-tradisi yang sudah ada. Kemudian prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Ada juga hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan, kemudian nilai hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Jadi maksudnya apa? Anggapan hidup ini buruk. Jadi masyarakatnya beranggapan bahwa hidup ini buruk dan tidak dapat diperbaiki, dapat menghambat perubahan sosial. Jadi masyarakatnya skeptis. Mereka tidak percaya bahwa kehidupan mereka mungkin saja dapat berubah apabila dilakukan perubahan atau pengalihan di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Demikianlah materi yang dapat kita bahas hari ini ya. Untuk tugas berikutnya, ya tugas kedua ya setelah tugas pertama yang saya berikan kepada kalian. Tugas kedua kali ini adalah coba kalian buka halaman 15 ya, buku paket sosiologi kalian. Di situ ada tugas tugas kelompok ya. Kalian kerjakan di buku latihan sosiologi kalian, kemudian akan kita kumpulkan di akhir pembahasan bab 1 ya. Kalian kumpulkan ke sekolah ya. Pada akhir pembahasan bab 1. Nanti setelah akhir pembahasan bab 1 kita akan melakukan ulangan harian pertama. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.